Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Kabar gembira teman-teman ya, XM websitenya terutama itu baru saja merubah tampilan baru untuk kalender ekonominya. Kalau biasanya teman-teman tahu itu biasanya itu ngambil dari investing.com ya, kayak ditempel aja gitu loh, kayak widget ditempel aja di website kayak gitu ya. Saya pun juga bisa gitu di website Gain Hunter itu juga bisa ya. Nah, kemarin itu setelah kayaknya saya udah lama itu usul supaya kalender ekonominya itu dirubah jadi dia punya sendiri gitu loh ya. Tapi ternyata dirubah beneran, sekarang jadi makin bagus. Dan ini jadi ada insight baru buat teman-teman yang akan trading, akan melakukan analisa fundamental. Saya tunjukkan ya. Ini sorry layar belakang nggak tak hidupin karena laptopnya saya pakai untuk demo ya. Demo di sini, demo untuk menunjukkan buat teman-teman ya gimana cara insight baru ini ya. Oke, sebentar saya rekam layar terlebih dahulu. Ya mungkin teman-teman ada yang belum tahu cara akses website XM, tak kasih tahu caranya. Kita masuk ke halaman awal terlebih dahulu ya. Kalau di sini ini sudah pakai bahasa Indonesia. Oh ya, ini nanti biasanya itu setiap beberapa bulan website XM itu ganti domain ya. Kenapa? Ya kita tahulah kalau teman-teman sudah lama trading di forex pasti tahu bahwa broker luar negeri itu pasti kucing-kucingan ya sama regulasi di Indonesia. Kenapa? Tentunya gini. Kita bisa membedakan antara broker lokal dan broker luar ya. Broker lokal itu layanannya kita harus bayar komisi ya. Terus spreadnya ya sebenarnya sama lah sama broker luar ya. Nah ini yang biasanya menjadi titik beratnya. Terus yang satu lagi leverage-nya. Leverage-nya itu kecil. Ya. Mungkin beberapa orang ada yang nyaranin pakai leverage gede, pakai leverage kecil aja ya. Tapi kalau di sini saya bisa memanfaatkan leverage itu sebagai tempat supaya saya bisa lebih leluasa dalam melakukan money management. Contohnya gini, kalau saya pakai leverage 1:100, otomatis margin untuk open posisi satu lot 1.000 US dollar ya. Nah, berarti kalau saya pakai leverage kecil, otomatis modal saya harus gede dong supaya bisa pakai money management yang baik ya. Kan otomatis open posisinya nggak satu lot juga kan, 0,1 lot mungkin ya. Nah, kalau kita modalnya 100 dolar, ya nggak mungkin lah kita pakai leverage sebegitu kecilnya 1:100. Paling kita pakai leverage 1:1000. Nah, itu sayangnya ya di broker lokal leverage paling gede itu masih sekitar 1:500 ya. Nah, kalau di broker luar itu bisa 1:1000 gitu. Oke, ini sudah masuk di website XM dan nanti kalau teman-teman gonta-ganti domain ya, teman-teman bisa pakai domain yang saya tunjukkan tadi. Oke, kita masuk ke riset dan edukasi, kemudian masuk ke kalender ekonomi. Ya, lalu nah di sini ya tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ini sudah tampil ya di sini, ini yang impact-nya sedang ya. Terus kita bisa pilih negaranya ya. Mau semua negara atau G7 saja, itu bisa kita pilih. Bebas di sini. Ya, G7. Kita pakai G7 aja ya biar nggak menyulitkan ya. Terus kemudian untuk kepentingannya atau impact-nya itu mau yang sedang, tinggi atau rendah. Nah, kita centang yang 2 saja. Jadi supaya lebih jelas ya. Terus kita bisa atur juga datanya mau tampil tanggal berapa nih. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa. Dan juga ini sudah otomatis pakai GMT 7 ya, atau GMT di waktu Indonesia Barat, atau menyesuaikan sama di mana kita mengaksesnya. Kalau teman-teman aksesnya di Bali, ya berarti GMT 8 ya. Kalau teman-teman aksesnya di Papua berarti GMT 9 gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus kemudian untuk teknisnya
ini batasan waktu sekarang, berarti data yang atas ini adalah data yang sudah dirilis. Terus ini adalah data yang belum dirilis, gitu ya. Dan seperti biasa, untuk membacanya itu sebenarnya sama ketika teman-teman membaca kalender ekonomi. Kalau teman-teman belum bisa baca kalender ekonomi, silahkan tonton video saya mengenai pembacaan kalender ekonomi ya. Ada di atas ini, nanti saya letakkan. Oke, ini bacanya sama, ini datanya juga ada di sebelah sini ya. Ini untuk USD yang familiar lah. Ini datanya, ini data sebelumnya ya, atau previous. Kalau yang di belakang ini sebelumnya, yang di tengah ini data forecast atau perkiraan ya. Terus yang di sini adalah data aktual. Nah, kerennya itu adalah ini ya, kita bisa lihat grafiknya, bisa lihat efek pergerakan harganya ketika berita ini muncul. Jadi kita bisa analisa lebih awal di sini. Misalnya nih teman-teman butuh sebenarnya efek dari data PMI non manufacturing ini itu kayak gimana sih di pasar ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Dan kerennya lagi, misalnya teman-teman itu sering lupa ya, ada open posisi itu kan nggak ada notifikasinya di HP ya. Nanti malam ada berita tinggi, saya lagi ada open posisi nih. Kan kalau mau berita tinggi harusnya dibersihkan dulu supaya nggak kena floating ya. Supaya nggak lupa, kita tambahkan aja ya di kalender di HP kita. Bisa pakai Apple, Google, bisa pakai Outlook juga ini Microsoft ya, Yahoo dan lain-lain sebagainya. Nah, kita coba ya pakai Apple ya, terus kita masukkan ke download, terus kita buka ini. Nah, ini langsung secara otomatis dikonfirmasi bahwa ini langsung ditambahkan di event kalender kita ya. Misalnya saya klik OK, terus saya lihat kalender hari ini. Nah, ini ada pemberitahuan ya, Amerika Serikat PMI non manufacturing PMI ini jam 22. Nah, enak kan ya? Jadi langsung ada notifikasi di HP kita. Oh, ini ada NFP nih jam segini. Ini saya suka ini fiturnya. Kemudian fitur yang nggak kalah keren lagi di sebelah sini ya. Kita bisa lihat ini history dari data-data sebelumnya. Ini kan yang kuning ini kan perkiraan ya. Terus yang ungu ini itu data aktualnya yang terjadi. Jadi kita lihat dari data misalnya November, oh sesuai dengan perkiraan nih. Terus Oktober, oh ini di atas perkiraan datanya. Kemudian September, oh ini di atas perkiraan. Jadi kita bisa baca data-data dari sebelumnya seperti apa, kira-kira seperti apa ya. Dan rata-rata itu di atas perkiraan ya. Walaupun di bulan-bulan awal bulan ini kebanyakan di bawah perkiraan. Jadi karena video ini di syuting di bulan Desember ya, kita lihat data Desember di sini, oh ternyata dia naik dan bahkan di atas perkiraan. Berarti data saat ini itu bisa di atas perkiraan kayak gitu. Berarti besok kalau bulan Januari ya, kita bisa baca, oh berarti besok Januari itu bisa turun. Nah, kita bisa lihat seasonality-nya dari sini. Keren kan? Nah, terus kemudian efek ke grafik kayak gimana? Kita bisa lihat di sini. Cuman sayangnya harus punya akun XM. Ya bukan sayang sih. Masa punya akun XM aja kita nggak punya ya kan? Kita aja pakai datanya di sini. Bikin lah ya. Bikin akun XM lah ya di XM Wong. Bikinnya aja nggak bayar kok ya. Saya coba login di sini dulu ya. Oke. Nah, setelah login langsung klik riset dan edukasi, kemudian masuk ke kalender ekonomi lagi ya. Nah, ini jangan lihat saldo saya 0 ya. Karena setiap minggu itu selalu saya bersihkan akunnya ya, modalnya itu. Jadi supaya setiap minggu itu ada perputaran untuk WD dan depo gitu. Mungkin teman-teman bisa tiru aja ya. Oke, sudah. Sekarang tadi lihat di data mana tadi, data US ya. Oh ini PMI non manufacturing ini ya. Kita lihat datanya. Ini dari aktual dan perkiraan. Kemudian kita geser ke grafiknya.
Nah, di grafik pada saat ada berita ini ya dari bulan apa ini November tanggal 4, terus ini Oktober tanggal 4, di sini September tanggal 7. Efeknya kayak gimana? Oh, ternyata rata-rata naik ya. Ini turun ya, tapi ini naik, ini juga naik, ini turun, ini sideways, ini juga sideways. Nah, di akhir-akhir di bulan-bulan terdekat itu naik efeknya. Kemudian kita bisa lihat volatilitasnya untuk per euro contohnya. Di data November untuk PMI ini menghasilkan kenaikan harga euro itu naik cukup signifikan ya. Terus di data Oktober datanya itu turun ya. Artinya data PMI ini membuat euro itu turun sekian. Nah, kita bisa lihat ini dari data bulan lalu bahkan dari bulan-bulan sebelumnya efeknya itu seberapa sih. Kemudian di bawah ini itu adalah rata-rata volatilitas yang terjadi, itu ada 36,31 pip. Ini cukup besar ya untuk di euro. Terus kita bisa lihat di sini, cuman sayangnya tidak ada USD, XAU USD ya di sini. Saya cari-cari nggak ada. Komoditas belum ada di sini. Sayang, nanti mungkin bisa ditambahkan lagi sama si XM-nya ya. Nanti saya akan sarankan lah. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat. Terus dampaknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat dampaknya ini di bulan November. Oh, ternyata dampaknya langsung naik tinggi ya. Ini kalau kita lihat di grafik ya seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat secara jangka panjang, dampaknya seperti ini. Ini ya langsung naik. Terus di bulan sebelumnya, kejadian sebelumnya kita juga bisa lihat. Nah, ini kan turun ya. Kejadian sebelumnya itu seperti apa? Oh, ini naik ya. Nih, berdasarkan ini sih sebenarnya. Ini naik, terus yang kemarin turun, ini naik ya. Kayak gitu. Jadi ini akan sangat memudahkan kita ketika kita pengen lihat data dari efek pergerakan harga euro pada berita PMI ini ya. Jadi sangat enak sekali ini benar-benar kalender ekonomi yang paling fungsional menurut saya ya. Jadi pastikan teman-teman pakai kalender ekonomi punya XM. Cuman sayangnya saya belum pernah nyoba yang aplikasi mobilenya ya. Ini mungkin teman-teman kalau pengen dibikinkan videonya bisa komen ya. Saya pengen video mengenai aplikasi XM gitu ya. Mungkin nanti saya buatkan. Ini aplikasi XM ya, jadi bukan MetaTrader ini ya. Jadi ini adalah ya XM-nya, dari XM-nya. Mungkin ya tentang pengoperasian sama lah kayak broker-broker yang dari luar yang lainnya ya, kayak untuk deposit, withdrawal lewat aplikasi itu. Mungkin juga ada fasilitas untuk tradingnya juga kayak gitu. Oke, jadi kira-kira videonya seperti itu, teman-teman. Ini sudah cukup panjang ya. Saya mau bikin videonya itu cuma 10 menit, tapi ternyata nggak bisa. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung komen saja. Kalau memang pertanyaannya itu penting, bisa langsung lewat WhatsApp saya ya. Saya letakkan di kolom komentar ataupun di deskripsi video itu juga ada. Silakan teman-teman masuk ke WhatsApp saya ya, atau teman-teman bisa sekalian daftar di GainHunter ya. Klik saja gainhunter.com/free, masukkan data-datanya, itu nanti akan secara otomatis saya akan WA teman-teman ya. Jadi pastikan WA-nya yang dimasukkan itu benar, sama emailnya juga benar ya. Gitu saja teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.